Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy di Kioscom Channel. Kali ini saya akan membahas prosesor AMD Ryzen terbaru nih bro. Ya nggak nyangka ya, sekarang Ryzen sudah 7000 series. Kali ini saya akan membahas prosesor Ryzen 7000 series X3D. Kita biasanya sering dengar itu di G series atau X series. G series itu adalah prosesor yang ada internal grafiknya Radeon Vega. Tapi kalau X series itu seperti seri overclocknya dari Intel K series. Nah, terus apa ini bro X3D? Jadi X3D itu hampir sama dengan Ryzen yang X, cuma dia lebih tinggi charge-nya sama performanya untuk gaming lebih bagus daripada yang X atau yang G bro. Nah seperti itu, jadi sekarang ini ada dua versi ya. Kalau yang versi 7000 itu ada yang X sama X3D. Ini mulai dari Ryzen 9 7950 X3D, ada yang 7950X, ada yang 7900 X3D, ada yang X saja sampai ke 7800 X3D. Jadi 7700 sama 7600 ini tidak ada X3D-nya. Jadi 7800 sampai ke 7900 bro. Dan ini diklaim sama AMD itu ini prosesor gaming paling ciamik untuk di tahun 2023. Memang sih, saya kalau lihat Tante Lisa ini ya, kalau membuat produk-produk AMD sekarang itu benar-benar loncat bro. Beda dengan AMD yang zaman dulu ya. Sekarang itu kayak dia bikin teknologi itu langsung naik 10 lantai, 10 lantai, 10 lantai. Bahkan Intel tuh masih terpaku di 10 nanometernya, AMD sudah ke 5 nanometer. Karena ya itu tadi bro, timnya dari Tante Lisa ini pinter-pinter dan up to date, dan apa ya, intinya itu balas dendam sama Intel. Gimana caranya dia bisa mengalahkan, karena selama bertahun-tahun ini bro, bukan tahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu Intel selalu mendominasi. Nah seperti gitu bro. Oke bro, ini adalah prosesor AMD Ryzen 7900 X3D. 7900 X3D ini adalah produknya seperti gini. Kalau dari dosnya itu simpel banget ya, biasa, hanya berbeda warna dengan seri yang lain, cuma dia nggak elegan seperti Threadripper. Kalau Threadripper itu kan elegan dosnya, jadi ini biasa aja. Harganya juga lumayan di 10 juta. Terus ngapain saya harus membeli X3D bro? Jadi X3D itu secara arsitektur dan secara fitur itu berbeda dengan X atau G bro. Bener-bener ciamik soro menurut saya. Ini terobosan paling oke untuk sementara ini di versi prosesor Ryzen ya. Nah dia tuh memiliki namanya 3D layer. Kamu tahu SSD atau NVMe. Jadi dia akan memiliki layer-layer bro, untuk menambah kapasitas. SLG itu kan maksimal di 128 mega ya. Terus sampai ke HLC, sampai ke TLC. Semakin banyak layernya dia bisa memasukkan banyak space. Makanya NVMe SSD ada yang sampai 4 tera, 8 tera. Ya resikonya semakin lemot, tapi kan dia bisa memasukkan banyak space. Jadi sama aja dengan fitur yang dipakai AMD Ryzen ini. Prosesor ini tuh saya anggap ini rumah di suatu pemukiman yang padat. Pemukiman padat itu motherboard bro. Jadi motherboard itu padat banget pemukimannya. Nah, tanah kosong itu seperti tempatnya prosesor. Pada waktu kamu mau menancapkan prosesor ke motherboard itu ada kotaan bro. Nah itu adalah tanah kosong punyamu. Nah rumah ini adalah prosesornya. Mau nggak mau posisi prosesor ini harus masuk ke tempat yang tadi. Mau nggak mau kamu harus membangun rumah tadi itu di tanah kosong yang padat penduduk. Padat penduduk itu ada slot memori, ada VGA, ada heatsink, ada VRM, ada macam-macam. Tempatnya kan segitu bro. Terus atasnya ini sudah mentok. Jadi mau nggak mau dia harus mendesain yang sama dengan ukuran yang sama, tapi memiliki performa yang tinggi memakai layer-layer. Nah seperti gitu bro. Jadi dia membuat, karena tempatnya sudah penuh nih bro ya, karena rumahnya itu kanan kiri sudah padat, dia membuat banyak tingkat biar bisa memasukkan tetangganya, temennya, saudara, atau yang lain-lain di dalam rumah. Kalau misalkan satu tingkat ya cuma 4 orang ya. Tapi kalau aku langsung bangun 10 tingkat, otomatis kan aku bisa memasukkan banyak orang. Yaitu disebut 3D layer. Sama dengan cara kerja SSD atau cara kerja NVMe bro. Semakin banyak layer, sampai berapa ratus layer ya seperti Micron, itu kapasitasnya akan semakin besar. Kapasitas orang masuk ke dalam rumah tadi di tengah-tengah pemukiman yang padat itu semakin besar. Nah seperti itu bro.
Jadi rumah bertingkat tadi atau layar disebut teknologi AMD 3D VCharge. Kamu bisa masukkan banyak orang di dalam satu rumah atau bisa memasukkan banyak charge di dalam prosesor. Ukuran prosesor itu kan ada beberapa macam ya, ada yang segini, ada yang lebih besar seperti Threadripper. Tapi kan tingginya sama bro, mau Intel atau Radeon itu juga sama tingginya. Kalau semakin tinggi prosesor itu akan mengganggu air cooler, water cooler, bahkan desain board, bahkan VRM, memori dan lain-lain. Otomatis perusahaan-perusahaan water cooler atau air cooler itu akan membuat spesial khusus untuk X3D karena prosesornya semakin tinggi bro. Nah AMD nggak mau seperti itu. Aku pingin orang itu nggak perlu mengganti air cooler yang khusus atau water cooler yang khusus. Saya pingin all semuanya bisa dipakai bro. Tapi masalahnya tinggi prosesor itu cuma segini mentoknya ini bro. Dan ini sudah terisi sama teknologi L3 Charge di sini nih bro. Nah, gimana nih caranya saya bisa ada space ruangan dengan ukuran segini, saya bisa memasukkan teknologi lagi nih bro. Nah, akhirnya AMD itu memangkas bagian lantainya atau PCB-nya dipangkas lebih rendah. Otomatis ini bro akan semakin turun shred karena lantainya dipangkas nih. Nah, sisa space yang ada di sini itu bisa dimasukkan komponen lain. Jadi ada L3 Charge sama 3D VCharge dengan tinggi yang sama di prosesor bro. Kenapa kok harus memasukkan 3D VCharge? Karena daripada kita menunggu memori lamanya seperti itu, mending memakai 3D VCharge-nya dari prosesor, lebih cepat berkali-kali lipat daripada nunggu memori. Nah gambarannya seperti itu bro. AMD 7900 X3D ini memiliki 96 plus 32 charge di atas 100 mega charge bro. Daripada nunggu loadingnya dari memori, mending memakai charge-nya dari prosesor karena langsung berhubungan bro, tidak melalui jalur motherboard. Kenapa harus membutuhkan charge besar dalam gaming? Game itu banyak what if-nya seperti game open world, RPG dan lain-lain. Cyberpunk, GTA, kita lurus skinnya gimana, kita belok kanan gimana, belok kiri gimana. Pada waktu kita series ngejakan misi tiba-tiba berhenti ada cafe, kita duduk di situ. Kalau kita diem aja langitnya bergerak jadi malam, jadi pagi. Itu semua kan kemungkinan-kemungkinan yang dikerjakan sama sebuah game. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu kerjanya di prosesor sama charge bro. Nah seperti itu, makanya semakin banyak charge, otomatis kemungkinan-kemungkinan tadi atau what if tadi itu bisa terselesaikan dengan cepat. FPS-nya otomatis jadi nambah. Nah seperti itu bro, X3D. Detail spesifikasi dari AMD Ryzen 7900 X3D ini memiliki di 12 core, 24 thread, 1 core, 2 thread seperti itu. Terus base clocknya di 4,4 GHz, boost clocknya di 5,6 GHz. Sudah hampir ke 6 GHz loh. Nanti 2024 atau 2025 6 GHz itu kondisi ideal bro. Jadi semakin lama prosesor semakin cepat Xiaomi Soro ya. L3 charge-nya di 128 mega 96 plus 32, TDP-nya di 120 watt karena memakai teknologi 5 nanometer. Semakin kecil nanometer, semakin irit karena tidak perlu proses jauh untuk berkomunikasi dengan yang lain. Ukurannya 5 nanometer untuk berkomunikasi, makanya semakin irit bro. Seperti itu, maksimal temperaturnya di 89 derajat. Jadi kalau naik ke atas itu di 90 ke atas bisa blue screen, bisa restart. Terus PCI Express 5.0, support memori DDR5 dual channel. Kalau yang quad channel itu ada di Threadripper. Terus habis itu internal grafiknya di AMD Radeon Graphic, graphic card-nya ada 2, grafik frekuensinya 2200 MHz dan GPU base-nya di 400 MHz. Karena TDP-nya di atas 100, saya memakai water cooler yang berkualitas. Apalagi ini prosesor 10 juta bro. Saya memakai water cooler ini bro, Xiaomi Soro ini bro, Aorus Waterforce X360. Depannya tuh LED bro, ganteng, CPU bloknya besar, gagah, mewah gitu loh. Kamu bisa ganti-ganti dengan gambar, video, logo atau yang lain. Nah intinya kamu bisa atur LCD-nya di situ bro. Terus kalau kabelnya tebel, ini panjangnya di 360 mm bro. Xiaomi Soro bro. Prosesornya mahal, waternya mahal. Kira-kira motherboardnya pakai apa? Pasti saya pakai yang mahal bro. Motherboard itu saya memakai, aduh ketutup muka saya ini bro, gak apa-apa wis. X670E Aorus Extreme. Gak main-main bro, Extreme, bukan Master bro, ini Extreme bro. Ya, saya taruh dulu biar kelihatan muka saya bro. Extreme, ini harganya di 10 juta, ngeri nih bro, ganteng. Jadi
AMD AM5 itu ada dua macam ya, E sama non E. Kalau kamu beli B650E atau X670E, jangan beli yang B60 biasa atau X670 biasa. Gak laku, ya nggak ngurus saya, bro. Intinya beli yang E, performanya lebih bagus daripada yang non E, bro. Aorus Extreme ini full heatsink, depannya sini LCD loh, bro. Bayangkan, bro, di PCB-nya, di heatsinknya tuh nyala LCD di situ. Aorus ada gambar burungnya, di samping full heatsink. Ini sudah support PCIe 5 untuk NVMe-nya, terus habis itu VRM-nya 18+2+2 base digital VRM Median 22 VRM, bro, untuk menyuplai daya ke prosesor lebih smooth, lebih merata pada waktu kamu melakukan kerja berat atau overclock. Terus tentunya memakai Fins Array 3. Ini teknologinya dari Gigabyte ya. Seri-seri Master Extreme itu sudah memakai teknologi Fins Array 3. Jadi sistem pendingin heatsink yang bagus, bro. Seperti itu. Port-portnya di sini ada HDMI, ada DisplayPort, ada Wi-Fi 6E, Bluetooth, ada USB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Edian 9 USB mulai dari 3.2 Gen 1 sampai 3.2 Gen 2, ada USB tipe C-nya 2, LAN 2,5 gigabit, ada audio, bro. Ciamik Soro ini lengkap banget dan bentuknya ganteng. Ya ini memang khusus untuk Sultan motherboardnya, bro. Memorinya saya memakai Kingston Hyper Fury di 5200 MHz DDR5 64 GB. 16 GB, 16 GB, 16 GB, 16 GB. Sultan, bro. Kalau Sultan itu ngerakitnya seperti gini, bro. Jadi nggak nanggung lah. Jadi kan biar kamu tahu performa mentoknya itu seperti apa, bro. 64 GB. VGA-nya pakai apa ini? 4090, 4080, 4070 Ti, 4070. Coba komen di bawah, bro. Saya tunggu sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Yang benar dapat sepeda motor Vario, bro. Saya memakai VGA yaitu RTX 4070 Ti. Ciamik, ada LCD-nya di atasnya ini, bro. Ini, bro. Oke, bro, sekarang waktunya saya tes di beberapa game dan beberapa software benchmark biar akan paham ya gimana performa dari 7900 X3D X670E 64GB sama RTX 4070 Ti. Cekidot. Just wish he knew. Just wish he knew.
You have in your heart everything anyone has ever felt. Power is given only to those who dare to lower themselves and pick it up. Nah, seperti itu performanya. Gimana bro? Ciamik lah ya. Jalan di 4K, kamu bisa mendapatkan FPS di atas 60-70, itu benar-benar ciamik soro bro. Unity juga ciamik soro. Yang bikin keren tadi itu ya, waktu aku tes, itu nilai skor Vire itu lebih tinggi daripada Intel Core i9 K series bro. Vire render CPU. Wah, ini ciamik soro. Ini ternyata charge-nya ini ngefek sampai ke 3D animasi bro. Nah, seperti itu bro. Kalau kamu tertarik, kamu bisa cek di bawah, linknya sudah sediakan. Cari yang termurah, yang promo, kalau bisa free ongkir. Saya Deddy Kistan di Kaskom Channel. Salam teknologi. I just wish he knew.